Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Pangestu, Bu. Damang, sawan sunah. Alhamdulillah, damang, Pak. Eh, Hari ini Bapak bertugas sebagai coach ya, Pak ya? Iya, Bu. Mengcoaching Pak Jadi, Wahyudi. Wahyudi. Ya. Saya di sini eh, ingin menanyakan beberapa hal, Pak. Ya, beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak sebelum memulai aktivitas coaching seperti itu ya, Pak ya. Nah, Iya, enggak, Bu. baik Pak. Saya akan bertanya mengenai pertanyaan yang pertama, itu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam aktivitas coaching ini? Ada 3 kompetensi yang dikembangkan, Bu, bahwa coach itu nanti satu mendengarkan penuh ya, Bu ya. Ya, Mendengarkan apa? Maaf, Bu. nggak apa-apa Pak. Ya, aduh, kayaknya harus minum dulu ya. Iya, Satu nggak berarti apa-apa minum dulu aja Pak, nggak apa-apa. iya, Bu. Aduh, makasih ya, Bu. Iya, iya, iya. Terima kasih. Kita lanjutkan ya, Bu ya. Iya siap Pak, boleh. Satu, kehadiran penuh. Si coach itu harus ada dalam kehadiran penuh Hmm. ketika di coaching oleh saya. Kemudian yang kedua, kita jadi pendengar yang baik. Itu harus Ya. pendengar yang baik. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi, mudah-mudahan kesadaran penuh, Bu, walaupun sedang banyak masalah gitu. Jadi kompetensi itu ya Pak yang ingin Bapak uh, nanti lihat atau nanti Bapak implementasikan di dalam proses coaching seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya dari kompetensi yang tadi ingin Bapak kembangkan itu dalam proses coaching, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin dinilai dalam observasi ini Pak? Kehadiran penuh, Bu, karena kadang-kadang saya kalau ya kadang-kadang kalau saya ketika ngobrol sama seseorang gitu, kalau ada hal yang ini kadang-kadang kemana gitu pikiran gitu. Mudah-mudahan saya ada dalam kehadiran penuh gitu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu termasuk coach ini gitu. Baik Pak, itu berarti apa? Berarti kompetensi penuh, kesadaran penuh yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini. Seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya yaitu indikator dan tujuan pengembangan yang bagaimana Pak yang ingin Bapak inginkan gitu di dalam proses nanti coaching. Maksudnya, Bu, tujuan ketika coaching? Iya Pak, jadi tujuan mana yang kira-kira bisa Bapak agar Pak Wahyudi sebagai coach itu dapat menemukan gagasannya sendiri, Bu, ataupun masalahnya sendiri itu beliau dapat tergugah gitu. Kemudian apa yang menjadi kebingungan masalah di sekolahnya misalkan, tapi dapat terpecahkannya sendiri gitu. Indikatornya seperti itu, Bu. Baik Pak, kalau begitu saya rasa cukup ya Pak. Saya akan melihat Bapak untuk melakukan observasi. Silakan Pak. Menemukan solusinya sendiri. Kalau saya mungkin aja sebagai partner dalam ngobrol gitu. Seperti itu. Oke, baik Pak. Silakan kita bisa memulai untuk tahapan coaching. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wahyudi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahya. Kumaha damang Pak Yudi. Alhamdulillah, damang Bapak. Selamat malam penginten Pak Wahyudi. Walaupun kita dalam kondisi jauh gitu tapi dapat bersua kembali ya, karena ada tadi ya, dari Bapak akan sharing sama saya dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari itu. Terima kasih Bapak, dan saya mungkin siap untuk mendengarkan Pak. Mangga Pak. Iya. Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ke Pak Rahya yang sudah berusaha menyempatkan waktunya ngobrol dengan saya. Kebetulan iya Pak, ini saya memiliki semacam kendala atau masalah terkait dengan saya nih Pak. Jadi gini Pak, saya ini belajar dari beberapa materi, terutama yang kemarin kita pelajari bersama nih Pak, yaitu tentang suatu pembelajaran diferensiasi nih Pak. Nah, saya tuh mencoba melakukan variasi, gitu ya, variasi ataupun modifikasi yang menurut saya ini supaya baik gitu ya, walaupun beda. Nah, kemarin tuh saya coba di kelas 11 gitu ya, di kelas 11 atau kelas 2 nih, dan di SMA nih, bagaimana cara melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Akan tetapi ini Pak, punten saya ini memiliki kendala. Ya, hasilnya kurang maksimal nih Mbak, terutama pemahaman siswa masih kurang, dan saya juga merasakan ya, ini seperti sendirian gitu Pak. Karena kan mungkin rekan-rekan saya masih belum ngeh gitu, atau belum belum apa satu visi atau gimana ya Pak dalam pembelajaran ini. Nah, seperti itu Pak. Oh iya, berarti Bapak mempunyai kendala ya Pak dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, begini Pak, kalau begitu ya Pak, topik Ya, yang ini sangat menarik nih menurut saya. ya Namun Pak. karena kita ada keterbatasan waktu gitu ya, maaf ya Pak, karena apalagi sekarang malam di sini udah ada dulu gitu Pak. Iya Pak. Ya, bentar, kita punya waktu Pak Yudi kurang lebih 15 sampai 20 menit untuk mendiskusikannya. Nah, apa yang ingin dicapai dalam diskusi kali ini Pak? Hmm. Ya, sebelumnya saya mohon maaf, saya sudah malam-malam mengganggu Bapak nih Pak ya. Nah, saya ini tujuan sharing nih Pak dengan Bapak nih, saya ingin mendapatkan semacam solusi. Bagaimana nih Pak caranya supaya saya ini bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara berdiferensiasi itu tersendiri Pak, gitu, atau pembelajaran yang siswa center gitu ya, tertuju kepada berpihak pada siswa. Kemudian saya juga ingin berpartisipasi daripada siswa-siswa itu meningkat gitu Pak. Jadi tidak kelihatannya hanya diam di tempat gitu sekarang. Dan juga saya mainkan yang satu rekan-rekan saya yang satu mapel di prakarya nih Pak. Rekan-rekan ini mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran di diferensiasi itu sendiri. Ya, berarti Bapak satu partisipasi siswa itu meningkat ya Pak. Ya, 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 betul. ada teman yang mau bisa diajak berkolaborasi. Oke Pak, kalau begitu Bapak menurut saya sudah Bapak suatu hebat sekali gitu, dan sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Gitu, Pak. Walaupun dirancang dengan berbagai variasi yang berbeda, Ya, tapi Bapak merasa hasilnya pemahaman siswa itu belum optimal. Ini mungkin banyak juga yang kendala ya Pak di lapangan. Nah, kemudian Pak, menurut Bapak yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran itu sebetulnya apa Pak? kalau saya pikir-pikir gini Pak, mungkin gitu ya. Ya, tiga hal itu sendiri itu terkait dengan pertama pemahaman materi gitu kan,
yang kedua juga yaitu partisipasi siswa dalam pembelajaran, dan itu bagaimana nih Pak cara meningkatkan pemahaman ataupun partisipasi siswa dalam pembelajaran gitu ya. Dan ada semacam keinginan juga Pak, ada rekan-rekan satu mapel dengan saya itu untuk melakukan yang namanya kolaborasi gitu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri di kelas gitu. Wah, menarik Pak. Pak Yudi memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi tadi. Terkait pemahaman materi, kemudian tadi itu partisipasi siswa ya Pak, kemudian yang ketiga itu kolaborasi dengan rekan mapel. Kalau boleh tahu, punten bisa ya Pak, apa sih yang dicapai oleh Pak Yudi dalam pembelajaran berdiferensiasi? Jadi yang ingin saya capai gitu Pak dari pembelajaran diferensiasi ini kan pembelajaran berpihak kepada siswa ya. Nah sebelumnya nih saya melakukan pengamatan nih Pak, ya sudah saya lakukan kuesioner, sudah wawancara terkait kesiapan belajar dengan siswa pun sudah, dan juga gaya belajar siswa itu sendiri seperti sudah saya berikan. Nah kemudian di sini ya saya tuangkan Pak dalam rencana atau modul pembelajaran gitu sesuai dengan apa namanya kebutuhan siswa. Kemudian siswa itu sendiri berpartisipasi secara aktif dan materi pembelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Terus pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukan secara berkesinambungan nih Pak, mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Alhamdulillah Pak Yudi, saya mengapresiasi sekali kepada Bapak apa-apa yang sudah Bapak lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu nih Pak, kalau saya boleh tahu, langkah atau strategi apa nih yang menurut Bapak lakukan, kemudian kualitas pembelajaran berdiferensiasinya itu semakin bagus dan dapat diterapkan secara di semua tingkatan kelas begitu, terutama di SMA Negeri 1 Pagaden ya Pak ya. Oh betul Bapak, iya. Pada kesempatan ini saya sudah berusaha nih Pak dengan strategi mengelompokkan Pak, semacam pengelompokan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Saya kelompokkan nih Pak. Kemudian saya juga membuat ada semacam LKPD nih Pak, berdasarkan tingkat pemahaman siswa itu sendiri terhadap materi yang saya ajarkan. Lalu saya juga mendiskusikan hal itu di tingkat MGMP, baik secara MGMP kabupaten, ataupun MGMP secara provinsi gitu Pak. Seperti itu Pak. Alhamdulillah. Kalau tidak keberatan Pak, Ya, apakah Bapak pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Pak, dari kepala sekolah misalnya, dan dukungan seperti apa yang sudah Bapak dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Iya Pak. Alhamdulillah kalau secara moral gitu kayaknya saya senantiasa konsultasi untuk pimpinan saya, bapak kepala sekolah, rekan-rekan mapel pun, dan juga beberapa teman sejawat yang kiranya kelihatannya care gitu ya dengan permasalahan saya ini di sini. Nah, cuman ya artinya di sini mereka itu sudah dukungan moral itu baik gitu Pak dengan saya gitu. Alhamdulillah Pak, bagus sekali Pak, sudah melangkah mendekati ya ke tahap sempurna begitu ya, terkait dengan dukungan. Nah, kalau terkait dengan dukungan nih Pak, bagaimana kolaborasi Bapak dengan rekan-rekan guru itu supaya pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan dengan baik gitu. Karena ya, apa yang tadi Bapak katakan tidak pembelajaran diferensiasi itu tidak bisa berjalan dengan sendiri. Iya. Kelihatannya nih Pak, hasil pengamatan saya ya, ada sedikit kendala, terutama di sini dengan ini Pak, dengan rekan sejawat yang saya ajak untuk kolaborasi itu kurang maksimal, artinya kurang optimal.
kami mencoba mengajarkan yang mengajar dari kelas 10 untuk bergabung dalam pembelajaran diferensiasi. Dan saya juga memiliki harapan ada semacam kesinambungan Pak dari kelas 10, 11 sampai dengan kelas 12. Dan kelihatannya anak-anak lebih senang gitu mengikuti pembelajaran kalau pembelajaran diferensiasi itu benar-benar diterapkan di SMA Negeri 1 Pagading itu sendiri gitu Pak. Ya, ya. Nah, ini terkait ini ya Pak, terkait dengan langkah Bapak dalam berkolaborasi ya, baik dengan kepala Iya Pak. sekolah, kemudian dengan Iya Pak. guru, dengan orang tua siswa itu di kelas 10, 11, dan 12 tentunya ya Pak. Iya. Apa? Tentunya saya memiliki harapan. Harapan ini saya bisa pertama saya bisa kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat tentang pembelajaran spesiasi itu sendiri Pak. Dan saya juga mudah-mudahan saja dengan waktu yang sekarang lagi berjalan ini saya lagi laksanakan Pak, pemahaman saya yang saya berikan kepada rekan, artinya rekan-rekan sejawat, siswa itu semakin meningkat sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang sekarang seperti itu Pak. Oh, izin dulu Pak, mungkin kalau malam kayak gini ngopi dulu, izin untuk minum ya Pak, mangga supaya kitanya rileks ya Pak. Iya Pak, gitu. Mau kopi dulu silahkan. Siap Pak. Saya juga ini ada Pak kopi. Terima kasih Pak. Mangga Pak. Nah, untuk ini bicara sudah diobrolin udah agak lama ya mungkin ya Pak. Iya Pak. Kalau misalkan permasalahan itu ataupun kondisi saat ini Bapak pada grade berapa atau posisi berapa? Gitu. Iya Pak. Silahkan Pak. Mungkin di grade ke mungkin Pak ya. Saya tuh ada alasan. Ini karena ada beberapa rekan kerja saya itu sudah senior gitu Pak. Dan mereka sepertinya memiliki kendala gitu Pak dalam menerapkan pelajaran spesiasi itu sendiri gitu yang saya harapkan. Mengingat pembelajaran ini membutuhkan banyak sekali persiapan gitu ya. Dan juga ada menggunakan IT teknologi dalamnya. Hanya pembelajaran kan supaya bervariasi gitu Pak. Tapi di sisi lain saya juga yakin gitu. Saya memiliki keyakinan penuh untuk untuk hal ini tantangan ini, dan saya bisa meningkatkan grade yang tadinya 5 ini menjadi paling tinggi. Walaupun mereka ini senior, kalaupun persiapan itu tentunya masih bisa dihandle gitu Pak sama guru-guru yang masih muda, yang memiliki semangat juga tinggi juga, punya keahlian yang kuat dalam segi aplikasi seperti itu Pak. Siap, berarti Bapak mempunyai kekuatan bahwa guru senior pun ya Pak bisa dihandle dengan guru-guru yang junior, dan guru senior pun punya juga motivasi tentunya. Iya. Nah Pak Yudi, apakah ada hal yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat nih Pak untuk memperkuat kolaborasi Bapak gitu dengan rekan satu tim lah atau satu mapel Iya Pak. di sekolah Bapak? Insya Allah Pak, rencananya saya setelah pekan asesmen akhir ini ada waktu kurang lebih 1 minggu nih Pak. Saya coba setelah ada istilah sambil remedial nih Pak ya, mengolah nilai, saya akan melakukan kolaborasi atau diskusi dengan rekan sejawat membicarakan tentang bagaimana cara menerapkan pembelajaran diferensiasi itu sendiri gitu Pak. Alhamdulillah, mantap Pak. Yang pada akhirnya ternyata saya bahagia karena Bapak sudah menemukan solusi yang Bapak inginkan gitu. Saya hanya bisa sharing dan permasalahan yang Bapak hadapi gitu. Nah, cuman ada yang pertanyaan nih Pak. Iya Pak. Terkait siapa saja yang dapat bertanggung jawab nanti ya, kalau acara diskusi itu dilaksanakan. Gitu Pak. Iya Pak.
Nah, dalam hal ini saya sebagai penanggung jawab tentunya Pak, karena saya punya keinginan awalnya gitu ya di kegiatan ini. Nah, saya juga akan melibatkan beberapa guru yang satu ini ya, satu mapel dengan saya, guru-guru prakarya ini, baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Dan tentunya kita tidak menutup diri nih Pak, artinya nutup hanya guru prakarya aja gitu, walaupun mereka bersedia. Seperti itu Pak. Kemudian bagaimana cara Bapak memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana ya, karena ya sekolah gitu apalagi di level SMA gitu dan hasil diskusi yang bukan itu dengan pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasi dengan baik. Insya Allah nih Pak, saya Mas berusaha untuk silaturahmi ataupun menghubungi rekan-rekan kerja yang satu rumpun itu Pak. Kemudian saya juga akan mencari semacam sarana prasarana yang kira-kira bisa nyaman gitu Pak digunakan untuk pembelajaran atau tentang membuat suatu kegiatan gitu untuk pembelajaran di spesies itu benar-benar fokus gitu Pak gitu untuk melaksanakan yang namanya pembelajaran ya diskusi diferensiasi itu seperti apa gitu gitu Pak. Alhamdulillah Pak Yudi, karena saya sudah melihat di HP gitu Pak. Iya Pak. Waktu obrolan kita itu sangat menarik gitu. Dan saya lupa karena besok kita sudah mulai ada kegiatan untuk pembelajaran. Iya Pak. Gitu. Sudah terlalu malam gitu. Iya. Dan Bapak sudah menemukan sesuatu hasil tentang obrolan ini. Terima kasih banyak Pak. Mohon maaf gitu kalau salah-salah kata pertanyaan-pertanyaan saya Bapak dan makluminya seperti itu. Terima kasih Bapak Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru sekali ya Pak Wahyudi dengan Pak Rahya tadi ngobrolnya sangat siap Bu. Mengalir seperti itu Alhamdulillah Pak. Bu ya. Ya, teman lama ya Pak ya. Oh iya. Terus bagus ya Pak. Jadi sudah dekat. Ya, walaupun ya, Pak, ya. Gimana Pak? Ya walaupun Pak Yudi di SMA, saya di SD Bu. Tapi kalau sudah ngobrol, wah luar biasa mantap lah. Sudah dekat seperti itu ya Pak ya. Jadi nggak canggung ya Pak. Jadinya sudah ada kedekatan seperti itu ya. Ya. Pak Rahya dan Pak Yudi lakukan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching Pak? Saya yang pertama ya Bu, saya berusaha untuk mendengarkan apa sih sebetulnya permasalahan yang dihadapi oleh Pak Wahyudi itu, terutama dalam permasalahan atau siswanya gitu yang motivasinya kurang. Kemudian yang kedua dari rekan sejawatnya yang belum berkolaborasinya itu belum bisa maksimal seperti itu. Baik Pak, jadi Pak Wahyudi itu sudah bisa, Bapak berarti sudah bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam atau yang ada yang sedang dihadapi oleh Pak Wahyudi begitu ya Pak ya. Jadi masalah tentang misalkan pembelajaran diferensiasi, kemudian saya menerapkan betul Bu, betul. Kemudian dukungan dari rekan sejawat yang masih kurang seperti itu ya Pak ya. Membacakan catatan yang sudah saya catat dari hasil observasi melihat Bapak dengan Pak Wahyudi tadi proses coaching. Saya lihat Bapak di sini sudah menerapkan alutsista Pak. Jadi
menurut saya Bapak sudah ada alur tirtanya di sini, Bapak sudah bisa menggali, menentukan tujuan, mengidentifikasi, kemudian melihat uh, apa nih Pak Wahyudi bisa lakukan seperti itu. Terus Bapak juga bisa menentukan, membantu Pak Wahyudi menentukan kapan rencana aksi yang akan dilaksanakan seperti itu, dan meminta Pak Wahyudi untuk bisa siapa yang bertanggung jawab seperti itu terhadap rencana aksi tersebut. Pertanyaan yang terakhir nih Pak, kompetensi apa Ya, lagi nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching seperti itu? terima kasih Bu. Ya, siap. Yang pertama Bu, kompetensi yang harus dilaksanakan itu belajar lagi tentang coaching itu bagaimana gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan pemantik kalau dalam istilah di guru penggerak itu, kemudian apa motivasi-motivasi yang diinginkan untuk coaching itu supaya tergerak itu seperti apa gitu. Jadi kita untuk berusaha berdiskusi itu timbul nalurinya sendiri dari si coach itu sendiri gitu, bukan dari kita gitu, dari internalnya gitu. Mungkin seperti itu. Ya bagus Pak, baik Pak. Mungkin Ya, itu saja ya Pak yang bisa kita selesai sampai di sini Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Tami. Waalaikumsalam Pak Wahyudi. Bagaimana kabarnya Bu Tami? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ibu Tami, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu ya Bu ya, ngobrol. Iya Ini Pak. Bu, ada yang bisa bantu Bu mengenai nanti percakapan yang akan Ibu lakukan dengan Pak Rahya? Ya, saya akan mengembangkan kompetensi inti dari coaching atau dengan alur tirta Pak. Jadi saya akan menerapkan kompetensi mendengar dengan aktif, hadir sepenuhnya, kemudian dan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Pak, yang nanti akan saya lakukan terhadap Pak Rahya dalam proses coaching. Iya Pak, iya Bu. Terus harapan Ibu sendiri dari praktek coaching ini sendiri seperti apa Bu? Yang akan nanti Ibu lakukan dengan Pak Rahya? Harapan saya ingin melihat, saya ingin Pak Rahya itu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya Pak. Semoga saja nanti apa yang Ibu harapkan ini bisa tercapai ya Bu ya. Amin ya Pak. Saya akan coba amati, saya Iya. observasi dari praktek coaching ini. Mangga Bu. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tami. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rahya. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya malam ini. Ada yang saya ingin bicarakan sama Ibu. Oke, silahkan. Apa yang akan Bapak sampaikan? Obrolan kali ini kita akan lakukan sekitar 20 menit ya Pak. Nah, silakan Bapak ingin membicarakan tentang apa? Begini nih Bu, kondisi sekarang ini kondisi yang semuanya menjadi tidak menentu Bu, sehingga semangat belajar anak menjadi menurun. Hal ini dampak dari pandemi yang sangat panjang 2 tahun lalu sampai sekarang. Ini menjadi terasa bagi saya
Kemudian hal ini menjadi alasan murid saya semangat belajarnya menurun. Seperti itu mungkin Bu yang ingin saya obrolin di malam ini. Oh, gitu ya Pak. Jadi murid-murid Bapak itu enggan semangat belajarnya gitu ya Pak. Jadi semangat belajarnya itu menurun karena terkendala pasca pandemi. Seperti itu ya Pak. Ya betul Bu, Ya. saat ini Selain saya itu ada lagi Pak? saat ini saya mencoba nih Bu dengan cara menggunakan Ya. metode diskusi, tapi itu kurang efektif Bu. Ada murid yang terkendala hal ini menyebabkan cacipan siswa jadi menurun. Oh, begitu. Ya, kita cuma punya waktu pendek nih ya Pak ya dalam obrolan kali ini. Apa yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kali ini? Ini Bu, karena saya ingin sekali ya murid-murid saya itu bersemangat dalam belajarnya gitu. Oh, oke, supaya murid Bapak bersemangat dalam belajar gitu ya? Iya betul Bu, betul sekali betul. Supaya motivasi belajarnya itu tinggi, supaya mereka bersemangat dalam pembelajaran dan mengumpulkan tugas gitu yang sudah diberikan oleh saya. Jangan sampai mereka tidak bersemangat di dalam kegiatan pembelajaran. Oke, nah kalau dari pengamatan Bapak nih Pak, tadi kan Bapak sudah punya gambaran ya murid itu seperti apa. Nah, dari pengamatan Bapak, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa Pak? Murid yang dikatakan memiliki motivasi, Bu, kemudian itu untuk belajar itu apabila mereka aktif merespon, kemudian aktif pada saat merespon pembelajaran maksudnya Bu, kemudian bertanya maupun mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Ya. Oke, jadi yang ditanya mengerjakan tugas itu apa? Bentar Bu. Oh ya, lagi ya. Mungkin Bu, ya ini catatan materi bukunya. Itu memiliki catatan materi buku. Itu ada ya, berarti ditanya mengerjakan tugas materi yang ideal. Betul. Nah, kalau yang ideal itu menurut Bapak ada di angka berapa? Kalau menurut saya gitu kondisi saat ini kalau dirata-ratakan itu pada posisi angka 5 walaupun bingung sih gitu tapi saya yakin dia masih di posisi angka 5 gitu. Oh, jadi posisinya ada di angka 5 gitu ya kayak apa yang menjadi kendala sehingga murid yang saat ini itu ada di angka 5 Pak? Mungkin ini Bu karena satu ya karena begitu COVID itu faktor keluarga Bu, faktor lingkungan juga berpengaruh gitu. Kemudian ada juga yang muridnya itu di rumahnya maksudnya karena banyak orang tuanya itu ke pabrik gitu Bu ya, di pabrik jadi kurang mendapat perhatian orang tua. Yang menjadi tantangannya ya. Oh, Pak, kalau Bapak itu ingin melihat murid-murid berada di level berapa Pak untuk motivasi belajar tadi? Begini Bu, dengan kondisi saat ini sepertinya saya menginginkan di posisi
angka 7 begitu Bu. Ya. Sebenarnya mungkin bisa begini ya Bu, bisa menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Contohnya dengan kuis, kemudian dengan membentuk kelompok membentuk kelompok belajar seperti itu. Kemungkinan itu dalam waktu dekat Bu, mungkin saya akan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif gitu. Membuat kelompok belajar Bu. Ya. Karena itu akan menghadapi apa SAS ya kalau ya Bu. Tapi saya usahakan minggu-minggu ini kali ya harus cepatnya gitu. Karena ini persoalan tidak bisa di apa di 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 tunda-tunda begitu. Iya. Saya kira sekolah itu yang ada kemudian yang kedua itu yang ketiga yang sangat mendukung dan semua adalah bahwa yang saya dapatkan dari yang melaksanakan dari dulu yang awalnya saya dibilangkan harus buat apa gitu supaya mudah-mudahan yang kenapa ini masih semangat belajar ya dapat waktu di doang ini semangat belajar meskipun belajarnya dengan cara bohong dan belajar seluruh dan kasih untuk alamat saya sih telah mudah apapun kemudian pada saya ada masalah saya terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, maaf Bu. Barusan saya mendengarkan praktek coding yang sudah dilaksanakan dengan Arya dan alhamdulillah ternyata setelah sekali ini buka apa ya ini alhamdulillah jadi komunikasi yang baik ya.
seperti hal-hal kita yang diharapkan tadi. Ada yang ingin saya tanyakan ke Bu Tami, apakah sama teknik ini para yang mendengar secara aktif seperti apa Bu? Berarti di sini para ya posisi sebagai coaching apa saja ya yang bisa nyanyi apa ya sudah bisa melakukan sendiri tentang solusi ya mudah-mudahan terselesai. Implementasi ke depannya siapa dari coach ya, semoga saja apa namanya baik sekali ya Bu ya, barusan apa yang disampaikan baik dari Pak Ria sudah menemukan solusinya gitu ya, dan Ibu juga sudah sebagai apa namanya sebagai coach ini juga sudah semacam memberikan motivasi juga kepada Pak Ria. Semoga apa yang dipraktekkan kali ini bisa bermanfaat baik bagi Ibu Tami maupun Pak Ria. Nah kali itu saja Bu ya, gitu. Terima kasih banyak. Semoga kita ke depannya bisa setelah ada Pak Rahya sudah menyampaikan dirinya, kita bisa kembali lagi Bu ya. Sama. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Warahmatullahi wabarakatuh Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rahya. Malam Pak Yudi, kumaha kabarna? Alhamdulillah saya Wilujeng Wengi oge Pak. Nuhun. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah kabarnya saya juga sehat. Jadi mohon maaf Pak Yudi sehubungan Bapak untuk apa akan melaksanakan coaching di malam hari secara daring dengan Ibu Tami coachingnya ya Pak Yudi ya. Iya betul Pak. Apakah Bu Taminya sudah siap nanti Pak Yudi? Insya Allah sudah ya Pak. Sudah janji gitu Pak. Allah ya dari komunikasikan dengan baik. Mungkin ada beberapa hal gitu agar lancarnya coaching nanti. Apakah saya sudah menyiapkan rubik untuk nanti diamati gitu ya Pak? Salam Bu Tami. Kemudian dalam beberapa itu apa yang akan ditekankan dalam proses nanti Pak? Dalam ini yang ditekankan nih Pak, yang pertama adalah mindfulness ya Pak ya, atau apa namanya di sini ada kehadiran penuh nih Pak dari praktek coaching ini sendiri. Terus mudah-mudahan saya bisa menjadi pendengar yang apa yang baik juga ketika ada praktek coaching. Dan yang ketiga ini bisa mengajukan semacam pertanyaan yang bobot coach itu sendiri atau Ibu Tami itu sendiri. Itu Pak. Ya. Oh iya. Kemudian Pak dari pendekatan itu, kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan saat coaching ini apa Pak? Saya menginginkan atau berharap di sini adalah Ibu Tami sebagai coach ini bisa semacam menemukan solusi terhadap
permasalahan yang beliau hadapi, seperti itu Pak. Terima kasih, dua pertanyaan kayaknya sudah cukup Pak. Yang pertama tadi ya, Bapak akan mindfulness ataupun kehadiran nanti yang kompetensinya. Kemudian yang kedua indikatornya eh, Koci atau Bu Utami nanti dapat menemukan solusinya ya. Iya Pak, betul Pak. Terima kasih Bapak. Mungkin tahap awal saya server ini untuk itu selanjutnya silahkan Bapak dengan Bu Utami untuk melaksanakan mudah-mudahan berjalan lancar. Kemudian Amin. ada solusi yang ditemukan oleh Ibu Utami sendiri dan mudah-mudahan Bapak senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Pak. Amin, amin. Lanjutkan. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Utami, Wilujeng Wengi Bu, selamat malam. Gimana Bu kabarnya Bu? Ini Bu, mohon maaf nih mengganggu waktunya gitu ya pada malam hari ini. Tapi dengar-dengar nih Ibu ini ada yang mau diobrolkan, mohon maaf nih dengan saya gitu. Apa bisa saya bantu nih Bu? Iya. Heeh. Iya. Oke Bu, terima kasih nih Bu. Tapi ini mohon maaf nih Bu, saya tidak memiliki banyak waktu karena ini udah malam kayaknya juga ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan saja kita manfaatkan waktu kurang lebih 15 atau 20 menit ke depan untuk ngobrol gitu ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan itu Bu? Nggak apa-apa Bu. Iya. Ya. Iya. Betul. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya, permasalahan yang sedang Ibu hadapi saat ini gitu ya. Kalau yang perlu saya garis bawahi di sini adalah tentang bagaimana proses pembelajaran, pengajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan Ibu itu masih konvensional gitu Bu ya, seperti itu ya. Iya Pak. Oh, baiklah Bu. Kira-kira dari obrolan kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan gitu, seperti itu Bu. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya, yang diinginkannya ya Bu ya. Ingin ada semacam perubahan gitu ya dalam pelajaran. Kira-kira harapan perubahan seperti apa sih Bu yang sebenarnya Ibu ingin dapatkan gitu? Seperti itu Bu.
Hmm. Hmm. Iya. Iya. Mhm. 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 Iya, Bu. Oke. Nah, dengan metode yang sudah Ibu laksanakan nih ya, mohon maaf nih Bu, dengan metode pembelajaran yang bervariasi yang sudah Ibu sampaikan barusan, dengan menggunakan teknologi segala macam gitu ya. Nah, kira-kira ini mohon maaf nih Bu, Ibu berada di kalau di antara level mah ya Bu ya, level antara 1 sampai dengan 10 ini, Ibu di level berapa nih Bu saat ini tuh? Hmm. Hmm. Oh, masih berada di level 5 gitu Bu ya. Kira-kira dengan kondisi yang Ibu hadapi berarti ini ya kondisi Ibu hadapi nih bisa lebih ditingkatkan lagi gitu Bu ke level yang lebih tinggi supaya pembelajarannya inginkan Bu itu tercapai gitu Bu. Seperti itu Bu. Alhamdulillah. Kira-kira dari apa namanya Bu di sini ya? Apa namanya di sini? Apa yang kira-kira bisa dilakukan atau Ibu usahakan dalam melakukan perubahan pembelajaran yang variasi itu sendiri seperti apa nih Bu? Mm-mm. Ya Bu, iya, iya, iya ya Bu. Oh, contohnya dengan kegiatan mentoring gitu yang sudah Ibu laksanakan atau akan dilaksanakan itu atau dengan pendampingan, kira-kira nih Bu, strategi yang lebih tepat ataupun kelihatannya nih rekan kita lebih nyaman gitu kalau kita adakan kegiatan itu seperti apa nih Bu? Iya, iya. Hmm, mhm. Oh gitu ya Bu ya. Berarti Ibu ini udah semacam membuat semacam planning atau perencanaan gitu ya saat ini nih. Bagaimana kegiatan itu dalam rangka meningkatkan kompetensi daripada guru itu, baik mentoring dan lain sebagainya gitu ya yang sudah Ibu sebutkan. Nah, dalam hal ini strategi mana gitu yang lebih tepat nih Bu? Menurut Ibu, mohon maaf nih kayak pertanyaan saya nih kayak bolak-balik tapi intinya yang lebih lebih spesifik gitu Bu menurut Ibu nih. Iya, punten. Efek malam nih Bu kayak gitu.
Iya, iya, Bu. Mhm, mhm. Iya, iya. Alhamdulillah. Jadi Ibu lebih memilih kegiatan mentoring dengan alasan, seperti tadi yang disebutkan ya, Bu, ya, dalam rangka, eee, meningkatkan kompetensi rekan-rekan sejawat ini. Kira-kira, Ibu ini membutuhkan ada semacam dukungan nggak? Baik itu dari, apa namanya, pemangku kebijakan atau siapa gitu, Bu? Mhm, 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 iya, iya. Alhamdulillah ya, Bu, ya, bisa terbantu gitu ya dengan, rekan-rekan yang memiliki atau keahlian itu sendiri gitu ya. Berarti Ibu ini akan melakukan yang namanya proses ini dengan pola seperti apa? Apa kolaborasi gitu ya, Bu, ya? Dan kapan nih kira-kira mau dilaksanakan gitu, Bu, proses ini? Hmm. Wah, bagus sekali, Bu, alhamdulillah ya, semacam planning yang tepat nih, Bu, ya, seperti itu. Semoga, bisa terrealisasi dengan baik ya, Bu, ya. Nah, mohon maaf nih, Bu, dari segi diskusi kita, pembicaraan kita kali ini, eee, apa yang sebenarnya Ibu dapatkan gitu ya, intisarinya seperti apa nih, Bu? Iya, Bu. Iya, mhm. Nah, saya ucapkan alhamdulillah juga, Bu, ya, berarti, selamat gitu ya kepada Ibu karena sudah ada gambaran ataupun solusi mengenai masalah yang dihadapi saat ini ya, Bu, ya. Mudah-mudahan saja, saya bisa menunggu nih kabar baiknya dari Ibu setelah melaksanakan, mentoring ini kira-kira, ada perubahan yang lebih baik ke depannya, seperti itu, Bu. Dan juga, kira-kira di sini bisa direalisasikan dengan baik gitu, Bu. Amin ya, Bu, ya.
Iya. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, sama-sama. Mudah-mudahan suatu saat kalau ada yang dibicarakan lagi nih Bu ya, saya siap mendengarkan gitu ya. Dan bisa lagi mengobrol dengan eh, baik dengan Ibu ya. Barangkali itu saja ya Bu ya. Mohon maaf nih karena waktunya tadi sudah ini ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, Pak Wahyudi sudah melakukan proses atau coaching dengan baik, tentunya dengan Bu Utami dengan lancar. Nah, bagaimana Pak Wahyudi perasaannya setelah pelaksanaan coaching tersebut? Hmm. Kalau tadi mah Pak, saya tuh deg-degan sebenarnya ya, ketika sebelum ini dan ketika setelah dilaksanakan proses coaching ini, alhamdulillah seperti apa alutita tuh Pak mengalir gitu, alhamdulillah seperti itu Pak. Alhamdulillah, Dan Ibu Tami sendiri alhamdulillah bisa menemukan solusinya gitu, gitu. alhamdulillah ya Pak. Ya. Bolehkah Pak Yudi saya menyampaikan hasil ya sedikit pengamatan lah Boleh Pak. Saya tunggu. tentang bagaimana proses Bapak menjadi coach dan bukan menjadi coach itu terhadap permasalahan yang telah Ibu kami utarakan. Boleh ya Pak ya? Boleh, boleh sekali Pak. Masih semangat Pak walaupun sudah malam nih. Semangat Pak. Alhamdulillah. Ya. Seperti di awal sebelum praktek coaching tadi telah mengungkapkan kompetensi yang diinginkan itu penuh dan Insya Allah Pak. diamati ternyata Bapak sudah melaksanakannya dengan baik. Kemudian ada pada proses coaching tersebut dalam menggunakan alur tir kan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sudah dengan baik sesuai dengan tirtanya juga, yaitu sebagian air mengalir seperti itu. Cuman sedikit Pak, bolehkah saya menambahkan? Boleh Pak. Untuk ke depannya dalam pertanyaan maksudnya Pak, dalam pertanyaan mudah-mudahan lebih jangan terlalu serius gitu. Oh siapa? Ya. Ada santai guruannya gitu. Mungkin mengembangkan ini nggak terlalu tegang gitu. Iya. Iya, kelihatannya tegang banget itu. Ya mohon maaf Ibu. Nah begini ya Pak, itu mungkin apa yang sudah menjadi catatan. Yang pertama sudah kompetensi yang dicapai itu tuh untuk menjadi hadir sepenuhnya sudah Bapak lakukan, termasuk juga Bu Tami. Kemudian proses tirtanya juga sudah alurnya sudah sesuai dan bagaikan air mengalir gitu. Catatan kecilnya tadi sudah saya sampaikan bahwa ada kolaborasi yang lebih ditekankan, jangan terlalu serius gitu. Nah begini Pak, kalau sudah begitu dari diskusi ini ya, dari diskusi yang sedang kita laksanakan ini, Bapak mungkin sudah terbayang nih Pak, sudah terbayang akan melakukan apa untuk meningkatkan lagi performanya gitu, untuk menjadi coachingnya itu lebih seru lah, lebih menggairahkan gitu seperti berarti performa Bapak itu. Bagaimana Pak? Tentunya seperti apa yang Bapak sampaikan barusan, masukan kepada diri saya akan belajar kembali nih Pak tentang mungkin tadi ya bahasanya kayak gimana caranya supaya pertanyaan saya ini pertama berbobot, yang keduanya dengan berbobotnya itu tidak serius gitu Pak. Artinya kira-kira ya saya akan belajar komunikasi yang baik gitu. Seperti itu Pak, tentang praktek coaching gitu. Seperti itu Pak. Alhamdulillah Pak Yudi. Kemudian Pak, dari proses ini nanti apa yang akan Bapak
Pertama saya akan menunggu di fase itu sendiri, yaitu Bu Tami, tentang hasilnya. Apakah setelah kita ada praktek sendiri, ya, sudah ada langkah-langkah itu bisa realisasikan dengan baik, seperti apa gitu Pak. Kita nanti ada semacam jadwal ketemu lagi membicarakan ini sendiri. Jadi ada rencana tindak lanjut. Iya Pak. Jadi tidak sebatas hanya sharing ini saja. Iya. Termasuk saya nanti selang beberapa hari atau minggu depan sharingnya kembali. Siap. Bagaimana obrolan Bapak dengan Bu Tami, bagaimana nanti Bapak sampaikan lagi kepada saya. Mudah-mudahan ini juga jadi bahan pengalaman baik Bapak. Ya. Terima kasih Pak Yudi, mohon maaf mungkin itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.